Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Ali Rizky 3J5. Saya akan membuat tugas sejarah, yaitu tentang materi sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara 331,2 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi, yang ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan bangsa Arya, bangsa nomaden yang termasuk dari masuknya India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India, dan masuk dalam kategori ras Australoid. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pencampuran antara bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan Hindu di India padahal hakikatnya dapat dibagikan menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda, zaman ini mulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi, Dektan, bahasa Arya telah memiliki perdebatan tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siswa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta mereka sebut Trimurti, terdiri dari Brahmana, penciptaan alam, Wisnu, pemeliharaan alam, dan Siswa. Zaman Brahmana. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan mereka yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahmana. Zaman Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sejaji saja, tetapi lebih dari itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang bersalfat atas dasar dewa. Zaman Buddha. Zaman ini mulai ketika para putra Raja Sododana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan kata asal Buddha yang berasal dari India. Berarti sejati awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seorang yang telah memperoleh pencerahan bernamakan Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya, bernama Sudrana. Sebagai anak raja yang dilimpahkan kemewahan, ia lahir pada tahun 563 sebelum Masehi. Pada pertama meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang Cakratin Maharaja dunia atau menjadi seorang Buddha. Konon Raja Sudra sedih mendengar ramalan tersebut, karena jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahtanya. Untuk mencegah terjadi itu, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam sesaji, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang petapa. Suatu saat sampailah ia di kota Bodho Gaya dan beristirahat di bawah pohon Bodhi. Di sana kemudian pada saat bulan purnama, bulan Waisak, April, Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran penuh. Buddha menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan, ketidaksempurnaan. Penderitaan atau pengalaman tidak puasan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan, keserakahan,
keserakahan, ketidaksukaan, kebencian, dan kebodohan, kegelapan, kekurangan kebijaksanaan. Sepeninggalan Buddha, para penganut menyebarkan ajaran dan lahirnya agama Buddha dengan kitab suci yang ini Tripitaka. Pada tahun 78 Masehi terjadi pencerahan di antara para penganut Buddha. Berikut beberapa teori hipnotis terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia. Teori Wiksa. Teori ini dikembangkan oleh N.J. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India atau kasta Waisya. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dikembangkan F.D. Kobos pada masa lampau di India sering terjadi peperangan antar golongan para prajurit yang kalah atau jenah menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikembangkan J.C. Van Leur, ini para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaf dengan raja-raja India. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Gestodes, ini perkembangannya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad 5 agama Buddha dikenal di Indonesia. Pada akhir abad 5 seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepat di Jawa Tengah sekarang. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Agama Hindu tahun abad keempat. Kutai, Kalimantan Timur. Raja terkenalnya Mulawarman. Yang kedua, Tarumangan. Hindu. Agama Hindu abad keempat, Jawa Barat. Raja terkenalnya Penawarman. Ketiga, Pajajaran atau Sunda. Agama Hindu abad ke-7 sampai ke Bogor, Jawa Barat. Raja terkenal Sri Baduga Maharaja. 4. Melayu. Agama Hindu abad ke-7, Jambi. St. Mauli Mawardewa Aditya Marwan. Yang kelima, Kalingga Buddha abad ke-7, Bolerdan Cepu Ratu Sima. Yang keenam, Sriwijaya. Agama Buddha abad ke-8, Meratu Riau atau dan Palembang. Dapuda yang Dharmastu Balap Putra Dewa. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Bangsa dan tulisan. Masuknya bangsa India budaya Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulisan atau masa aksara ketika mereka mengenalkan mempraktikkan tradisi tulisan budaya. Bukti pertama dikenalkan tulisan aksara di Nusantara. Penemuan pertama di atas 7 buah yupa abad keempat di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan dilihat melalui beberapa prasasti, kitab, dan maksuri naskah. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, perintangan, catatan tentang sebuah peristiwa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.